Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diceritakan Abdullah bin Abi Aufa menjelaskan ketika Rasulullah SAW ada di Padang Arafah bersama dengan para sahabatnya. Waktu itu Rasulullah berkhutbah. Salah satu pernyataannya adalah, siapa di antara kalian yang memutus hubungan silaturahim dengan keluarganya, maka tinggalkanlah majelis ini. Setelah Nabi menyatakan begitu, beberapa saat kemudian hanya ada satu anak muda yang berdiri, kemudian meninggalkan majelis itu. Beberapa saat kemudian anak muda ini kembali, dan ketika telah kembali, Rasul bertanya kepadamu, wahai anak muda, hanya kamu yang berdiri meninggalkan tempat ini, apa yang terjadi? Anak muda ini kemudian menceritakan, saya memahami apa yang disampaikan oleh Rasul itu, maka saya pergi menemui bibi saya. Begitu saya menemui bibi di rumahnya, bibi saya mengatakan, mengapa kamu datang ke sini? Tidak biasanya kamu menemui bibi. Lalu saya ceritakan apa yang Nabi barusan sampaikan tadi. Pada saat itulah kemudian saya dipeluk oleh bibi saya, dan saya juga memeluknya sambil menangis, sambil mendoakan mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kami dan bibi sudah tidak ada persoalan lagi. Hubungan silaturahmi sebagai bibi dan keponakannya itu sudah baik kembali. Itulah kemudian saya kembali ke majelis ini. Rasulullah kemudian menyatakan, kamu telah melaksanakan kewajiban atau kebenaran. Rasul bersabda, la tanzilur rahmah bi qaumin fihim qati'ur rahimin. Tidak diturunkan rahmat kepada suatu kaum jika di dalamnya ada orang yang memutus hubungan silaturahim. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, begitu pentingnya membangun, membina, mempertahankan silaturahmi itu, atau menjalin hubungan baik, hubungan persaudaraan dengan sesama, sehingga jika itu tidak dipelihara, diputuskan silaturahim itu, menyebabkan Allah tidak menurunkan rahmatnya, bukan hanya kepada orang yang memutus hubungan silaturahim, tetapi juga kepada orang yang ada di sekelilingnya, di suatu kaum itu. Saudaraku muslimin muslimat yang saya hormati, silaturahim artinya adalah menjalin hubungan persaudaraan, hubungan baik dengan sesama, terutama kepada saudara, kepada kerabat, famili, tetangga, dan teman-teman. Menjalin hubungan baik atau persaudaraan atau silaturahim ini diperintahkan dalam agama untuk seluruh umat manusia dan berlaku sepanjang masa. Silaturahim tidak dibatasi dengan bulan apa dilaksanakan atau tanggal berapa dilaksanakan. Ini sengaja saya sampaikan karena kebanyakan kita punya kebiasaan silaturahim atau menyatakan bersilaturahim itu hanya ada pada sekitar bulan Syawal atau pada saat hari raya Idul Fitri. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Idul Fitri, dengan hari raya, karena silaturahim itu diperintahkan terus-menerus sepanjang masa. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, inti daripada silaturahim itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah membina, menciptakan silaturahim, yaitu jika di antara sesama belum terbina hubungan yang baik,
maka diperintahkan untuk menciptakan hubungan yang baik. Yang kedua, memelihara atau mempertahankan silaturahim. Artinya sudah ada hubungan yang baik di antara sesama, maka tugas berikutnya adalah mempertahankan atau memelihara hubungan yang baik itu. Dan yang ketiga adalah menyambung kembali hubungan baik silaturahim itu jika terjadi konflik atau terjadi persoalan. Justru yang paling urgen dalam membina, mempertahankan silaturahim itu adalah di antara orang-orang yang terjadi masalah atau konflik di antara mereka. Dan begitu pentingnya silaturahim ini sampai Rasulullah menyatakan bahwa orang yang memutus hubungan silaturahim itu tidak dapat masuk surga. La yadkhulul jannata qati, tidak bisa masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Hadis riwayat Imam Muslim. Di samping itu banyak hadis yang menjelaskan tentang silaturahim ini. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa a'rid amman dolamaka. Sambunglah hubungan baik terhadap orang yang memutusnya, berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan berpalinglah, abaikanlah orang yang dolim kepadamu. Begitu pentingnya petunjuk Rasul ini berkaitan dengan silaturahim supaya kita menjadi orang yang mendapat rahmat, mendapat ridho dan lain-lain. Bahkan hadis yang sangat terkenal sering dibacakan kepada kita adalah hadis yang berbunyi, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka jalinlah hubungan silaturahim, jalinlah hubungan persaudaraan dengan sesama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sudah sering disampaikan kepada kita supaya kita bisa membina hubungan baik dengan sesama, terutama kepada saudara, kepada kerabat, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita tutup ceramah yang singkat ini dengan sebuah pantun. Pantunnya saya lakukan seperti: membawa celana dari Sukabumi, membuat ketupat di daerah Cimahi. Mari kita bina silaturahmi agar dapat rahmat dan ridho ilahi. Saya kira itu. Jika ada khilaf mohon diberi maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.